Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk guru TK, PAUD, dan tentu orang tua siswa untuk anak PAUD dan TK. Kembali bertemu dengan saya, Bang Erik, dalam Mental Matematika Bang Erik, level B. Ya. Level B ini adalah level buat anak TK 0 besar atau TKB ya. Yang kita akan fokus pada keterampilan matematika, mental matematika, pengurangan sampai 20. Nah, bagaimana cara kita ngajar anak-anak PAUD gitu ya atau TK yang dia belum bisa menulis gitu ya atau belum mengenal angka, itu sudah Abang buatkan video di sebelumnya, itu bagaimana cara mengajarkan matematika kepada anak kita yang belum mengenal angka dan angka matematik seperti itu. Nah, dalam video kali ini Abang telah membuat buku, yaitu Mental Matematika Bang Erik level B yang fokus pada pengurangan sampai dengan 20. Buku ini ditujukan sebagai panduan ya, panduan kepada guru TK, guru PAUD dan orang tua untuk memberikan pertanyaan lah gitu ya, memberikan pertanyaan kepada anak-anak ya, sehingga pertanyaan itu nanti diharapkan pertanyaan yang diajarkan itu terstruktur sedikit-sedikit dan seterusnya. Tapi Abang ingatkan kembali, dalam mengajarkan matematika kepada anak-anak kita harus dalam suasana yang menyenangkan ya, tidak boleh dipaksa ya. Ciri khas anak-anak TK itu adalah konsentrasi yang sangat sempit, terbatas ya. Jadi dia mungkin bisa konsentrasi 2 menit atau 5 menit udah hebat gitu ya. Nah, manfaatkanlah 2 menit 3 menit itu dengan 3 atau 4 pertanyaan sudah cukup. Seperti itu ya. Tapi kalau bisa lanjut, alhamdulillah. Tapi kalau dia mulai bosan, tinggalkan ya, lupakan, cari kegiatan yang lain. Jadi jangan dipaksakan ya. Ini kita ngajarkan pada TK dengan maksud supaya apa? Supaya anak-anak kita itu tidak melihat matematika sebagai suatu barang yang menakutkan. Karena sudah kecil sudah diajarkan sedikit-sedikit seperti itu ya. Secara umum langkah-langkahnya kalau kita mengajarkan matematika pengurangan pada anak itu ya, itu penjumlahan sudah kemarin ya di level A. Untuk di level B itu adalah pengurangan, itu kita mulai menggunakan angka 0 ya. Ya, pengurangan 10 dan itu mengenalkan angka 0, karena kalau pengurangan 2 dikurang 2 otomatis akan keluar ya angka 0 ya. Kalau 0 itu bisa simbolnya begini saja ya. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, nah ini 0 seperti itu ya. Kemudian setelah pengurangan sampai 10 dikuasai ya, tentu melalui teknik tertentu nanti, kemudian pasangan ya, pasangan 10 ya, pasangan 10. Jadi kalau misalnya pasangan 10, 10 dikurang 4, 6, 10 dikurang 6, 4, 10 kurang 8, 2, 10 kurang 2, 8. Seperti itu ya. Jadi 64, 55, 37, 28, 91, 10, 0. Seperti itu. Nah, ini kemudian untuk membuat pertanyaan itu terstruktur ya, tidak ngalur ngidul gitu ya, fokus, maka Abang siapkan buku panduan ya, buku panduan Mental Matematika Bang Erik level B ya. Level B maksud itu level yang khusus untuk pengurangan, untuk guru TK, PAUD dan ayah bunda untuk ditanyakan pada anak-anaknya. Nah, secara ringkas ya, ini ada 4 ya. Tentu kalau misalnya menjawab pertanyaan pertama, anak-anak bisa menggunakan aktif menggunakan jari tangan ya. Kalau ditanya misalnya 5 dikurang 4 ya 1 gitu ya, 5 dikurang 2, 3, seperti itu, aktif menggunakan jari tangan. Kemudian kalau dia sudah mulai aktif, kemudian dia bisa mememori salah satu angka, itu bagus sekali ya. Jadi kalau dia bisa mememori satu angka, misalnya 5 dikurang 7 dikurang 2, 7 dikurang 2, dia bisa ngitung dengan baik 5 misalnya, seperti itu. Itu silakan saja ya. Jadi dipraktekkan. Tapi kalau tidak ya 7 kurang 2, 7 kurang 2, 5 gitu ya. 7 kurang 3 ya 4, seperti itu. Ya, kemudian hafal pasangan 10 ya. Hafal pasangan 10 ya. Nanti ada di buku Bang Erik itu ada 4 lembar itu khusus untuk menghafal ya. Hafal pasangan 10, saya itu menggunakan konsep pertukaran untuk pengurangan kurang dari 20 ya. Jadi kalau misalnya 15 dikurang 8 itu bukannya 15 8 terus kita 8 15 kita mundur gitu, 15 14 terus gitu ya sampai akhirnya 7, enggak, tapi 15 kurang 8
8 tuh pasangannya 2, 2 tambah 5, 7. Gitu ya. 14 dikurang 9, ya 9 pasangannya 1, 1 tambah 4 itu ada 5. Jadi itu otomatis konsepnya seperti itu, dan itu di dalam buku Mental Aritmatika Matematika Bang Erik level B ini diberikan step-stepnya sedikit gitu ya. Sedikit sehingga anak-anak kita secara tidak langsung atau tidak terasa, ayah bunda juga secara tidak terasa akan mendorong atau membantu, mengguide supaya yang bersangkutan siswa kita bisa menguasai perhitungan dengan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit gitu. Ya, ini berikut Abang sampaikan bukunya ya. Abang ya, ini berikut buku level B ya dari Mental Aritmatika Matematika Bang Erik. Ini panduan untuk guru TK, PAUD dan orang tua ya. Nanti buku ini bisa di-download di bawah ini ya. Abang siapkan 7 versi, jadi silakan di-download. 1 juga boleh, 7 juga boleh ya. Dan itu free ya, hak ciptanya di Abang, jadi mangga di-download, nggak perlu bayar ya. Nanti setelah di-download, kalau untuk latihan bisa menggunakan tab, atau misalnya Pak di print pakai kertas bekas boleh, pakai kertas baru boleh ya, kertasnya bolak-balik boleh, enggak juga boleh ya, terserah. Pokoknya adalah ada sarana anak kita untuk melatih menjawab gitu ya. Nah, jadi kalau di pengurangan ya kita mulai ya pengurangan secara konsep ya, anak-anak kita sebenarnya yang paling mudah itu mulai dari 5 ya, apa saran 5. Jadi kalau 5 dikurang 1 4, 5 dikurang 2 3 gitu ya. Kenapa 5? Karena jari 5 ini lebih mudah diangkat sama anak-anak TK ya. Anak-anak kita lebih mudah angkat jari 5. Jadi 5 gitu ya. Kurang 1, 2 ya. Ini pelatihannya. Kemudian tapi juga ada Abang mulai dari 3 juga ada ya, tapi secara umum Abang lebih di level pertama ini, halaman pertama lebih cenderung untuk menggunakan angka 5 sebagai permulaan gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam hal ini katakan misalnya 5 dikurang 2 gitu ya, 5 dikurang 2 ya, anak kita kalau belum bisa ya 5 dikurang 2, tutup 2 gitu ya, 3 gitu ya, posisinya seperti itu, 5 kurang 2, 3, 5 kurang 1 ya, jadi ini pertanyaan kita orang tua, guru yang nanya kepada anak gitu ya, kalau misalnya dia belum bisa nulis, ya kita nanya, maksudnya biar kita bertanya itu terstruktur orang tua, jadi tidak nanya istilahnya yang diingat bukan, tapi nanya sesuai dengan panduan. Nah, itulah mengapa level B ini Abang bilang ini buku panduan untuk guru dan juga orang tua untuk level B ya, maksudnya level B itu untuk TKB yang Abang harapkan itu bisa selesai di matematika pengurangan. Jadi kalau 5 kurang 1 anak-anak suruh ngitung, mana 5 jarinya, kurang 1 nak berapa? 4 gitu ya. Berapa jawabannya? 4, kita nulis jawabannya, kita nulis 4 gitu ya. 5 dikurang 4 berapa? 1 ya. Kita nulis jawabannya 1 di buku ini gitu ya. Jadi dengan begitu ketika kita bertanya pada anak kita nggak nanya tuh yang kita ingat. Nah ini gitu. Jadi kita nanya memang terstruktur sesuai dengan buku yang sudah Abang rancang ya, Bang Erik rancang gitu ya. Nah ini mulai dari penjumlahan yang halaman pertama 5, nanti nambah jadi 6 gitu ya. 6 dikurang 3 gitu ya, tanyain anak kita. 6 kurang 3 berapa nak? 3, kita nulis 3. Nah, kalau anak kita sudah bisa nulis, biarkan dia nulis, nggak apa-apa, bagus ya. Jadi kita nanya sama dia, ini berapa nih? 6 kurang 1 nih, 5, dia nulis 5 ya. Jadi buku ini boleh juga siswa kita pakai, boleh, sepanjang dia sudah bisa pencil skill. Tapi kalau dia belum bisa pencil skill gitu ya, maka kita orang tua yang nanya dan yang nulis jawab seperti itu ya. Jadi seperti itu pertanyaannya kepada anak kita terus ya, sampai akhirnya kita biasa, kalau dia sudah bisa mencongak ya dengan sendirinya, otomatis nih dia akan mampu mengingat, bisa 8 kurang 3, 5 gitu ya, tanpa tangan, itu berarti sudah sampai level mencongak, itu berarti bagus gitu ya, 8 minus 3, 5 misalnya seperti itu berarti udah bagus. Itu tidak usah disuruh ngitung lagi. Jadi kalau jawabannya sudah benar, nggak usah dihitung. Jadi 8 kurang 3, 5. Sudah, nggak usah ada pembuktian apapun. Karena kita berharap anak kita menghafal. Ya. Hafal atau dalam hal ini refleks lah gitu ya. Refleks jawaban terhadap matematika. Nah, 9 kurang 7. Ya. 9 kurang 7. Ya, ini 9 kurang 7. Ya, 9. Ini 9 kurang 7. Ya kan? Masih 2. Ya. Guru. Ya, ini anak kita kan sebelumnya sudah di pelajaran sebelumnya sudah biasa. Kalau misalnya di awal
7 gimana 7 ya. Nah, 7 dia bisa begini, 7 ya, dia bisa begini. Enggak aja, bebas aja gitu ya. Jadi secara visual nanti dia sudah terbiasa. Jadi kalau 9 kurang 7 dia akan bisa lebih bisa memahami dengan cepat secara visual pas 2 seperti itu. Nah, ayah bunda sekalian, guru-guru PAUD dan TK. Nah, ini kita ada satu titik di mana kita ada di bilangan 10 ya, bilangan 10. Nah, sudah Abang sampaikan bahwa matematika kita kan bilangan 10 ya. Nah, ini bilangan yang apa istilahnya titik simpul lah ya. Titik simpul dari pengurangan ya. 10 jadi kurang 9 itu 1 ya. 10 kurang 3 7. Nah, ini perlahan-lahan disampaikan dulu karena setelah itu kita akan masuk ke dalam konsep pasangan ya. Konsep pasangan di sini. Ya, ini sudah Bang siapkan di halaman 25 sampai 28 gitu ya. Jadi 10 kurang 1 itu 9. 9 pasangannya 1 ya. Jadi ini pengulangan di sini. Jadi 10 kurang 1 9, 9 pasangannya 1. Ya, maksudnya biar dia tahu itu 9 dengan 1 itu pairing gitu ya. Karena ini nanti kita gunakan buat konsep menjawab pengurangan belasan ya. 9 kata misalnya 10 kurang 2 8 10 kurang 8 2 ya. 2 pasangannya 8 ya. Seperti ini nih. 2 pasangannya 8 ya. Ini yang apa yang anak-anak diingatkan lagi, diulangi lagi sehingga dia lancar dan hafal. Dan ini juga banyak kan ya. Jadi kalau cuma 10 0 0 10 ya 1 kan ya. Kemudian 2 8 8 2 3 7 7 3 6 4 4 6 5 5 kan cuma 5 sebenarnya bolak-balik ya kan. Gak banyak loh. Bukan 10 item loh. Hanya 5 item. 10 0 1 9 2 8 8 2 ya kan. 3 7 7 3 ya kan. 5 4 6 6 4 ya 5 5 ya 1 ya 5 6 lah. Easy lah ya, nggak berat lah ya. Cuma karena kita ingin mereka refleks, tentu pembiasaan perulang-ulangan harus dilakukan gitu ya. Karena anak kita ingin refleks ya. Nah, terus kemudian ya ini akan keluar soal-soalnya ya seperti 10 kurang 4 ya 6 pasangannya 4 seperti itu. Ya. Nah, setelah ini dipastikan di sini lancar ya, karena ini modal kita untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Ya, khususnya pertanyaan belasan. Jadi kalau misalnya 11 kurang 6 nak, ya 11 kurang 6, ya 11 kurang 6, 6 pasangannya berapa? 6 pasangannya 4, 4 tambah 1 berapa? 5, gitu. Ya. Jadi 6 pasangannya 4 tambah 1, ya ujungnya gitu ya. Terus kalau misalnya kita bicara 11 kurang 3, 3 pasangannya 7, 7 tambah 1, 8. Seperti itu ya. Jadi konsepnya pengurangan seperti itu. 11 dikurang 9, 9 itu pasangannya 1. 1 tambah 1, 2. Seperti itu ya. Nah, ini konsep pasangan ini menjadi basis kita mengerjakan pengurangan belasan ya. Ya, belasan lah seperti itu ya. Jadi 15 kurang 8, 15 kurang 8, 8 pasangannya 2, 2 tambah 5, 7. Seperti itu ya. Ini insya Allah kalau berulang insya Allah akan mudah gitu ya. Dan ini soalnya naiknya dikit-dikit kok ya. 1 poin naiknya sedikit-sedikit. Jadi kalau misalnya anak kita satu hari ngerjakan 1 lembar, it's okay, nggak masalah. 1 hari cuma ngerjakan 10 soal, it's okay, nggak masalah ya. Tapi pastikan ketika mengajarkan atau menanyakan soal itu anak tidak dalam kondisi yang tidak happy. Nah gitu ya. Jadi jangan sampai anaknya bete kita nanya, jangan ya. Atau misalnya kita sendiri di dalam situasi kondisi yang kita sendiri bisa senyum, nanyain matematik, nggak boleh juga gitu ya. Jadi harus seimbang nih. Jadi ketika kita mengajarkan matematika pada anak kita, pastikan kita energinya positif, pastikan kita dalam kondisi mood yang bagus, anak juga dalam kondisi energi yang positif dan mood yang bagus gitu ya. Belajar tidak perlu lama ya. Cukup karena konsentrasi anak terbatas 5-10 menit menurut saya itu sudah golden time untuk belajar matematika per hari untuk anak TK. Demikian Abang sampaikan, lebih kurangnya Abang mohon maaf. Dan kembali di sini ya, di bawah ini ada link untuk soal level B. Abang buatkan 7 variasi, silakan di-download 1 atau 7 sekaligus boleh ya. Ini buku hak cipta Abang, Bang Erik, dan ayah bunda, guru, siapapun yang ada di
di Indonesia yang mengakses ini, silakan feel free ya, menggunakan itu untuk kebaikan kita bersama. Lebih kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.